Hello, shalom bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Lolita Goronadeak SPDK, instansi SMA Negeri 1 Babalan, Kabupaten Langkat, kelas PPG, IAKN Ambon. Shalom bagi kita semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, hari ini seperti biasa, Ibu mau dua orang ke depan pimpin pujian dan doa. Siapa yang bisa? Silakan. Shalom semuanya. Sebelum kita mulai belajar kita, anak-anak kita bernyanyi lagu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana, 1, 2, 3. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Baru apa kuasa Rohmu, ku dibaluri selalu, jadikanku Allah dan rumahmu, bila hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersedia. Yesus kami belajar dari kami supaya mengerti apa yang diajarkan guru kami. Karena Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, makasih anak ibu. Nah, hari ini ibu mau cek dulu ya keadaan kelas kita sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa ibu? Yang tentang pola kita bagaimana anak ibu? Oke, aman. Yang kedua, kebersihan? Kebersihan sekolah semuanya aman? Oke, berarti kesepakatan kelas kita itu sudah terpenuhi. Oke, nah materi kita hari ini ibu seperti yang kamu lihat di papan tulis ya, ibu sudah buat sini kedewasaan dalam segala aspek. Nah, yang perlu kamu ketahui, ada kompetensi awal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yang memahami maksud dasar kedewasaan, perbedaan antara dewasa secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Yang kedua, memiliki kesadaran diri tentang perubahan yang sedang terjadi dalam kehidupannya, baik fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, mampu menganalisis tindakan atau keputusan yang mencerminkan kedewasaan iman, ya, berdasarkan firman Tuhan. Nah, selanjutnya, ibu itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Ibu akan kasih tahu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya memiliki hubungan pribadi dengan Kristus dan bertindak berdasarkan nilai-nilai Alkitabiah. Dan yang kedua, berkebinekaan global. Artinya apa? Menghargai perbedaan budaya, suku, dan agama sebagai bagian dari ciptaan Allah. Dan yang ketiga, mandiri. Artinya peserta didik itu diajak untuk bertanggung jawab atas pertumbuhan imannya. Sedangkan yang keempat, bergotong royong. Artinya apa? Peserta didik memahami pentingnya bekerja sama dalam proyek pelayanan masyarakat. Sedangkan yang kelima, kreatif. Artinya mengembangkan potensi mereka secara inovatif sesuai talenta yang diberikan Tuhan. Dan kita
boleh lihat yang keenam itu bernalar kritis, artinya memiliki pemahaman yang benar dalam mempelajari materi kedewasaan dalam segala aspek sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen anak itu. Ya, di sini paham? Oke, kita lanjut. Sarana dan peralatannya apa sih Bu? Seperti yang kamu lihat, ada laptop, ada fokus, ada buku paket dan Alkitab yang ada di meja kamu masing-masing. Oke, nah selanjutnya, targetnya apa? Targetnya adalah peserta didik, yaitu kamu. Tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi aja, memahaminya lebih mudah, gitu ya. Lanjut, model pembelajaran yang kita pakai apa? Model pembelajarannya adalah PBL, program based learning. Ya, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai itu yang pertama, memahami arti menjadi dewasa secara fisik, intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Sedangkan yang kedua, mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam perkembangan pertumbuhan kedewasaan dalam segala aspek. Oke? Selanjutnya, yang ketiga, menganalisis akar masalah yang terjadi dalam perkembangan kedewasaan dalam segala aspek. Nah, kita akan masuk ke dalam kriteria pencapaian tujuan pembelajaran tadi. Itu ada yang 1, 2, 3, ada 3. Oke? Yang pertama, mendeskripsikan arti dewasa secara fisik, intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Dan yang kedua, mendiskusikan peluang dewasa secara fisik, intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual melalui cara berpikir, berkata, dan bertindak. Dan yang ketiga, menyusun laporan wawancara kepada orang tua, kecuali mengenai komitmen pertumbuhan diri dewasa secara fisik, intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Nah itu. Jadi ini dia yang akan kita capai. Oke? Sekarang kita masuk ke sebuah pertanyaan yang masih sama kamu. Ya, yang pertama, siapa yang bisa jawab mengapa manusia itu perlu menjadi pribadi yang dewasa? Oke, Manusia perlu menjadi pribadi yang dewasa itu agar supaya mereka itu bisa mengambil untuk bertanggung jawab, bergotong royong, dan juga rendah hati dan juga mandiri. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap remaja Kristen yang menunjukkan kedewasaan secara spiritual? Siapa yang bisa? Jadi kedewasaan secara spiritual itu merujuk pada sikap kerohanian remaja Kristen yang dewasa, di mana remaja Kristen yang dewasa menunjukkan sikap spiritualnya itu dengan cara dia mampu membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan Tuhan. Serta remaja Kristen yang dewasa secara spiritual, dia mampu menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup. Oke, terima kasih anak ibu untuk jawabannya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Ibu akan jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan dewasa, ya. Kalau kamu bisa lihat di sini, dewasa secara fisik. Apa yang dimaksud dengan dewasa secara fisik? Di sini dikatakan merujuk pada kondisi di mana tubuh seseorang mencapai perkembangan dan kematangan fisik, ya, yang optimal yang pada umumnya ditandai dengan perubahan yang terjadi pada fisik kita masing-masing. Oke. Yang kedua, itu dewasa secara kualitatif. Artinya di sini adalah merujuk pada memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang logis dan memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Ya, secara rinci bisa kita katakan bahwasanya dewasa secara kualitatif itu perkembangan dari pengetahuan kita, intelektual kita. Oke. Nah, lanjut. Dewasa secara emosional. Artinya apa di sini? Merujuk pada kemampuan yang menyatakan emosi, baik positif maupun negatif dengan alasan yang tepat anak itu. Ya, itu yang dikatakan dewasa secara emosional. Oke. Lanjut, dewasa secara sosial. Oke, apa itu dewasa secara sosial? Di sini merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang lain, ya, lebih mudah, sebaya, dan lebih tua. Ini nampaknya bersosialisasi kepada semua orang, tanpa memandang ras, dan gender. Semuanya harus bisa bergaul. Oke. Dewasa secara moral, apa itu? Di sini dapat mengacu pada perkembangan dan pemahaman seseorang dalam hal nilai etika dan tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain. Oke, sampai sini bisa pahami? Oke, lanjut. Dewasa secara spiritual. Apa yang dimaksud dengan dewasa secara spiritual? Di sini dikatakan merujuk pada pertumbuhan dan pemahaman rohani seseorang dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, ada pemahaman firman Tuhan serta pengalaman tentang ajaran Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, itu tadi dia pengertian perkembangan kedewasaan. Nah, dari situ ada yang mau bertanya sama ibu? Tidak? Tidak. Nah, di sini ibu mau buat satu diskusi, ya, diskusi tentang bagaimana pemahaman kamu mengenai kedewasaan, dewasa secara fisik tadi, secara yang namanya politik, secara emosional, secara yang namanya sosial dan spiritual. Oke, jadi ibu mau kita membuat kelompoknya masing-masing. Satu kelompok ada 4 orang. Silakan cari temannya
dan buat satu kelompok masing-masing. Oke, jadi ada 3 kelompok, satu kelompok itu ada 4 dan ada 5 ya, ada 5. Terus, tidak apa-apa. Oke, durasi kertasnya, kamu diskusikan sama kelompok kamu masing-masing mengenai apa yang dimaksud dengan dewasa secara fisik, dewasa secara yang namanya emosional, sosial, dan spiritual. Oke? Cara yang berjalan, ibu kasih waktunya 5 menit. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kita mulai dengan kelompok yang pertama ya. Silakan untuk kelompok yang pertama. Apa yang sudah kalian diskusikan? Menjelaskan. Shalom semuanya. Kami dari kelompok 1 dan kami mau menjelaskan hasil dari diskusi yang baru. Tapi kalau itu adalah praktek, di sini saya menjelaskan dewasa secara fisik dan ekonomi. Jadi dewasa secara fisik mengacu pada kadar perkembangan tubuh seseorang, di mana organisasi bertumbuh mencari makanan. Kedua, dewasa secara kognitif merujuk pada pengetahuan dalam secara seseorang berpikir dan proses. Yang ketiga, dewasa secara emosional dalam kondisi di mana seseorang memiliki kendali atas emosinya dan mampu merespons situasi secara cepat. Yang keempat, ada dewasa secara sosial. Berarti seseorang mampu berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam komunikasi. Dan yang kelima, dewasa secara moral mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami nilai-nilai etika dan prinsip universal seperti keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Dan yang keenam, dewasa secara spiritual adalah pencapaian pemahaman dalam memahami makna hidup hubungan dengan Tuhan. Mari kita lagi yang diskusi kali-kali. Shalom dan Oke, Ibu Konsol, terus kembali. Oke, sudah lagi ya. Kita langsung masuk ke asesmen ya, artinya sebuah pertanyaan lagi kepada kamu hari ini ya. Pertanyaan ini akan kamu jawab ketika kamu melihat video yang aku itu tampil tadi disajikan. Kamu fokus dengan video ini, kira-kira apa yang bisa kamu ambil dari video yang akan ibu tampilkan hari ini. Oke? Oke, coba perhatikan baik-baik. Andai aku punya motor seperti dia, pasti tidak akan mogok lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah selalu berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan, melewati kerasnya kehidupan. Oke, kita lihat videonya. Nah, dari hasil video itu ibu mau kasih pertanyaan sama kamu. Sudah, nanti. Dari video tadi, siapa yang bisa menjawab? Yang pertama, pertanyaannya, identifikasi masalah yang ada dalam film nonton itu apa sih? Siapa bisa jawab? Oke. Perasaan yang ada dalam sesuai dengan apa yang dia miliki. Oke, bagus. Ya. Oke, sangat bagus sekali jawaban Anda. Terima kasih. Ya, baik ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Analisis akar masalah ataupun terkait dengan masalah kekinian yang ada di film tersebut apa? Siapa yang bisa jawab? Jadi karena saya adalah film yang kalau kita tadi yaitu tentang seseorang yang tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Oke, bagus sekali Grace ya. Terima kasih sudah menjawab. Oke. Maka kita masuk ke dalam kesimpulan. Oke, kesimpulannya hari ini bisa kita lihat kedewasaan dalam segala aspek itu tergantung pengalaman bahwa kedewasaan bukan hanya soal usia ya atau pengalaman, tetapi juga tentang perkembangan dan kematangan dalam berbagai jenjang kehidupan. Ya. Nah dari sini dapat dipahami anak ibu. Dapat dipahami. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ya kita membuat remes ya. Siapa sih yang dapat kamu ambil dalam proses belajar kita hari ini? Ada yang bisa atau orang saja? Oke, siap. Kebersihan kami dari pembelajaran kita ini bahwa
pembelajaran ini dapat berbagi karena kita menggunakan dan menggunakan fokus berkomunikasi jadi terus mengerti baik ada berarti dalam membuat dan beraspek. Oke, terima kasih ya, bagus sekali. Oke, itu dia tadi anak ibu. Nah, ibu rasa bisa di ujung pembelajaran kita ada baiknya sebelum kita menyelesaikan semuanya kita tutup dengan doa. Saya ingin saya tutup dengan doa. Ya. Terima kasih Bapak untuk kami sudah kesehatan kepadamu Bapak kami sudah mendengar sedikit dari pembelajaran siswa kiranya apa yang sudah mendengar oleh guru kami dapat kami bukti dan dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak saudara kami mau mendengar kami dengan berkati kami Bapak dalam pada kami. Terima kasih di Bapak terima kasih Yesus dan Yesus Kristus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih anak ibu. Shalom. Shalom.